Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 23 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bermegah karena Kristus. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat 16 sampai dengan ke-18. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita karena kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersuka citalah dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah sukacita kami karena kami bisa bermegah karena Kristus dan bukan karena bermegah untuk hal-hal yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar memberikan sebuah perumpamaan sebelum kita membahas bagaimana kita bersuka cita karena bermegah karena Kristus. Mari kita akan melihat apa yang kita terima setiap hari, yaitu tentang makan. Ada dua macam makan. Satu adalah makan sehat, yang kedua adalah makan enak. Kalau dipilih mana makan sehat dan makan enak, maka ada banyak, kemudian semua akan mengatakan ya lebih baik makan sehat, tetapi makanan sehatnya harus enak. Itu yang susah. Sahabat seperjalanan, sesuatu yang sehat itu justru tidak boleh sesuatu yang berlebihan. Rasa asin tidak boleh berlebihan, minyak tidak boleh berlebihan, gorengan tidak boleh berlebihan. Dan semua yang enak itu seringkali dimasak sedemikian rupa dan kemudian menimbulkan berbagai macam sumber penyakit yang ada. Sementara makanan sehat itu biasanya sangat diperhatikan oleh mereka yang lansia atau sewaktu kita sedang sakit. Bukankah kita seringkali melihat orang yang masuk rumah sakit atau kita pernah mengalami masuk rumah sakit, lalu kita mengatakan makanan rumah sakit tidak enak. Mengapa? Karena pertimbangan di rumah sakit bukan makanan enak, tapi makanan sehat. Makanan sehat biasanya akan dikurangi hal-hal yang memberikan dampak buruk kepada tubuh kita. Di dalam hidup kita juga sama. Sewaktu kita bagaimana bermegah karena Kristus, maka orientasinya perumpamaannya adalah bagaimana hidup kita itu hidup yang sehat dan bukan yang enak. Hidup yang enak biasanya seluruh rasa kita ingin menjadi bagian prioritas. Kita tatkala punya mata, kita masuk ke toko, ke supermarket, lalu ada banyak pajangan-pajangan yang akan dibeli, kita akan melihat mana yang perlu dan mana yang penting. Oh ini tidak perlu, oh ini tidak penting, kita tidak akan beli. Tetapi kalau itu sifatnya untuk hawa nafsu dari mata kita akan membeli tanpa dengan pertimbangan. Kalau itu dirasa enak buat kita, indah buat kita, tidak peduli bahwa itu akan berdampak buruk. Kita tahu dengan jelas banyak keluarga-keluarga yang berjuang dengan masalah finansial. Di satu pihak betul bahwa masalah finansial karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tetapi ada banyak finansial juga karena tidak pandai mengelola hidup ini. Tidak pandai mengelola pengeluaran. Pengeluaran yang dikeluarkan, kalau kita boleh jujur, berapa persen sesungguhnya membeli yang tidak penting dan tidak perlu. Kalau kita boleh jujur, tentu ini membutuhkan katakanlah analisa dan survei. Tetapi kalau kita melihat di keseharian kita, kiri kanan, bahkan diri kita, seringkali kita membeli sesuatu yang hanya menurut keinginan kita. Tapi sesungguhnya tidak perlu dan tidak penting. Berapa pakaian yang kita butuhkan untuk hidup kita? Berapa alas kaki? Berapa tas? Berapa aksesori yang kita butuhkan? Tidak terlalu penting. Dan banyak hal yang tidak penting karena kita ingin hidup enak, lalu kita kemudian berjuang hidup sedemikian rupa, tidak menyesuaikan bagaimana hidup kita sesungguhnya harus bermegah karena Kristus. Hidup itu yang seperti firman Tuhan dan Rasul Paulus katakan, aku bersusah-susah tidak percuma, dan aku tidak percuma berlomba. Bahwa kehidupanku di dalam melakukan perlombaan itu, bahwa aku berjuang agar pada hari satu kelak nanti, bahwa hidup kami bermegah pada hari Kristus. Sehingga sukacitaku bukan hidup enak, tetapi bagaimana hidup dengan iman yang sehat, hidup dengan benar. Ayat 17 dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita di dalam sukacita dengan aku. Apa sukacita hidup kita?
Apakah orientasi hidup kita sukacita kalau kita ingin hidup enak? Atau kita hidup sehat di hadapan Allah? Perumpamaan tentang kesehatan fisik juga berbicara tentang kesehatan iman dan kesehatan kehidupan kita. Mari kita belajar hidup untuk hidup secara sehat, yaitu hidup benar di hadapan Allah. Mulut kita sehat, mata kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, dijauhkan dari keserakahan, dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari iri hati, dijauhkan juga dari rasa cemas, takut, khawatir yang sesungguhnya memberikan dampak buruk kepada kita. Mari sahabat seperjalanan, hidup ini tidak hanya untuk dinikmati, tapi hidup ini adalah pertanggungjawaban yang akan Tuhan mintakan sewaktu kita bertemu dengan Tuhan suatu hari nanti. Apakah kita akan mendengar, hai hambaku yang baik dan setia, atau kita mendengarkan, hai hamba yang jahat, masuklah ke dalam perapian dan siksaan yang kekal bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalimat itu tentu sangat menakutkan. Kalau itu diucapkan, ditujukan kepada kita. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita bermegah karena Kristus, tidak berorientasi hidup enak, tapi hidup sehat. Tidak hanya berorientasi keinginan-keinginan pribadi, tetapi bagaimana kita bisa memberkati orang lain dengan segala kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada. Tidak selalu harus kaya baru berbagi, tetapi kita bisa berbagi dengan kesaksian hidup, dengan keteladanan, dengan kesabaran, dengan karakter. Maka kita sedang berbagi. Mereka melihat luar biasa bahwa kita mengalami perkara hidup yang jauh lebih berat dari mereka. Tapi kita bisa bertahan, kita kuat, dan kita bersyukur. Maka kita sedang memberikan yang indah kepada orang lain. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, terus mencari kemegahan lewat katakanlah hidup yang hedonis, hidup yang berfoya-foya, hidup yang berorientasi untuk kenikmatan mulut, makanan, hidup yang berorientasi untuk penampilan, hidup yang berorientasi kalau bisa kita bisa menonjolkan sesuatu yang membuat orang kemudian berpikir, kapan saya bisa seperti dia? Dan itu menimbulkan iri hati, menimbulkan kepahitan. Mari sahabat seperjalanan, kita berorientasi hidup sehat dan bukan hidup enak. Dan hidup yang sehat itu seringkali kita diperhadapkan kepada kesulitan, namun kita tidak bersungut-sungut. Kita diperhadapkan kepada penderitaan, namun kita percaya ada Kristus yang akan menolong kita melewati kesulitan yang sebesar apapun. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab, tidak malas-malasan, tidak hitung-hitungan. Selalu mengerjakan yang terbaik, diawasi atau tidak diawasi, diberikan pujian atau tidak diberikan pujian oleh manusia. Karena hidup kita hanya bertanggung jawab sesungguhnya yang paling utama dan yang pertama, kita bertanggung jawab kepada Allah. Sudahkah kita memiliki sebuah visi hidup? Tuhan, biarlah hidupku bermegah karena Kristus dan bukan memegahkan diri. Dengan demikian satu hari kelak nanti kita akan penuh dengan sukacita yang kekal seperti yang Rasul Paulus katakan, hai jemaat di Filipi, aku bersukacita, kamu bersukacita karena kita bersama-sama berlomba, karena tidak percuma juga bersusah-susah, karena hidupku bermegah karena Kristus. Biarlah hidup kita menjadi pribadi yang menjauhkan untuk memegahkan diri, tapi bermegah karena Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Jadikan hidup kami sehat dengan bermegah karena Kristus. Jauhkan kami ingin hidup enak dan mencari kemegahan buat diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.